market kita besar, 250 juta. Jadi mau tidak mau setiap perusahaan pemula, baik yang berbasis teknologi maupun yang tidak, itu lebih banyak dia menjadi pedagang daripada inovasi. Contohnya misalkan ya, mikrofon ini beli di distributor atau di pabriknya misalkan ya, harganya 100.000 ya. Kalau pedagang itu dia jual 150.000, udah untung 50.000, dia pedagang. Tapi kalau entrepreneurs atau startup yang memang inovatif ya, karena dia bisa punya kemampuan teknologi, kapasitas desibelnya dia naikkan gitu misalkan ya, walaupun harganya cuma 100.000. Biaya untuk menaikkan teknologi ini sehingga dia lebih berdaya saing ya, dan lebih kompetitif ya, dia misalkan punya cuman biaya 20.000, jadi modalnya 120.000. Karena dengan nilai tambah tadi, daya saingnya meningkat, kualitasnya meningkat, sehingga harganya bisa menjadi 500.000. Itulah yang namanya entrepreneurs gitu ya. Jadi artinya dia inovasi gitu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Di dalam pelatihan, kita punya program pelatihan, saya sudah tekankan, itu bukan hanya knowledge. Knowledge itu dari perguruan tinggi, nilai sebagai dasar pendidikan kita dari bangku sekolah pembelajaran. Nah, tapi skill ini harus kita tingkatkan. Nah, untuk yang ICT ya, sebetulnya skill ini gak ada masalah. Artinya sederhana sekali. Dan sekedar tahu ya, sekarang nih saya ingin informasikan, itu di desa-desa, UKM-UKM, di kota maupun di desa, terutama di sektor financial, itu sudah dirasuki oleh IT system. Pakai online semua ya. Dan itu dipelajari sebentar aja udah jadi. Bikin toko online itu hanya 10 menit jadi. Nah, sekarang sebetulnya sudah diberikan peluang. Harusnya dengan mental attitude Pak Jokowi datang ke Silicon Valley, itu sudah satu mindset berubah bahwa kita ke depan harus berubah. Nah, yang keempat itu network kita ya. Network kita itu terbatas ya, apalagi di koperasi. Kita selalu inward looking, tidak pernah outward looking. Nah, saya melihat di era informasi ini sudah tidak ada lagi hambatan waktu, ruang, dan jarak, itu sudah tidak ada lagi. Bisnis bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Mental attitude ini sebetulnya ya, memang jangkanya jangka panjang gitu. Jadi apalagi di pedesaan-pedesaan ini harus ada satu treatment yang khusus ya, ekosistem ini harus dirubah. Dirubahnya dengan apa? Dengan sistem ya. Sistem peraturan, perundangan misalnya ya. Itu salah satu sebab. Nah, sekarang apa yang dilakukan Kementerian Koperasi? Kita memang, saya sering tanya, kalau Anda saya kasih 25 juta, Anda bilang tidak bisa berbuat apa-apa, karena sedikit modalnya. Saya juga berpikir kalau saya dikasih misalkan 1 miliar, saya mau bikin usaha apa gitu. Ada pelatihan, ada kita program memang melatih, kemudian melakukan kompetisi, memberikan modal hanya 25 juta memang. Ya. Kemudian ada juga program dari LPDB ya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, itu bunganya 4,5% ya untuk perorangan ya, koperasi itu 8%. Nah, ada akses ke situ ya. PMN, pernyataan modal negara, itu hanya 1 triliun. Itu untuk program Mekar, untuk program perempuan-perempuan miskin itu, tapi itu juga akhirnya terkait sama bunganya lagi ya. Nah, inilah yang misalnya persoalan perusahaan seperti ini, tapi PNM alhamdulillah ya, walaupun modalnya 300 miliar Pak, itu karyawannya sekarang udah lebih dari 4.000. Ada koperasi yang di bawah pengelolaan Pinbook ya, itu BMT, itu sudah menggunakan semuanya teknologi informasi. Jadi interlending antar mereka ya, kemudian dia sudah punya ATM sendiri ya, kemudian dia sudah semuanya serba wireless, paperless ya. Jadi sudah hebat itu koperasi itu. Nah, ini yang lain-lainnya itu bisa tersaing. Kalau enggak, makanya jargon Kementerian Koperasi, tiada koperasi tanpa IT, tiada koperasi tanpa pelatihan, tiada koperasi tanpa transaksi.